Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa minha man nukila anil habib al-imam qutbid da'wah wal irsyad Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih qala radhiyallahu anhu. Sebagian daripada hikmah-hikmah yang dinukil daripada al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau berkata, al-khalqu ma'al haqq la yakhlu ahadun minhum ayyakuna bi ihda dairataini imma dairatir rahmah aw dairatil hikmah faman kana al-yawma bi dairatir rahmah kana ghadan bi dairatil fadli wa man kana al-yawma bi dairatil hikmah kana ghadan bi dairatil adli. Al-khalqu ma'al haqq, bermula makhluk itu beserta al-haq. Bermula makhluk itu selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk beserta Allah. Dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun, kita tidak bisa lepas daripada penglihatan Allah, kada bisa lepas daripada pendengaran Allah, kada bisa lepas daripada pengawasan Allah, kada bisa lepas daripada pengetahuan Allah. Nah, jadi al-khalqu ma'al haq. Tidak sunyi seseorang daripada makhluk bahwa adalah dia pada salah satu dua daerah. Kita tidak sunyi daripada salah satu di antara dua tempat, dua lingkungan. Imma dairatir rahmah, ada kalanya kita berada di daerah rahmah, di daerah rahmat Allah. Au dairatil hikmah, atau kita berada di daerah hikmat Allah. Itu kada lepas. Dalam setiap saat, setiap detik, setiap hari, setiap bulan dan tahun, kita kada lepas daripada dua daerah itu. Kadang-kadang kita berada di daerah rahmat Allah, kadang-kadang kita berada di daerah hikmat Allah. Pamangkana al-yawma fi dairatir rahmah, barang siapa pada ini hari, maksudnya di dalam dunia, dia berada di daerah rahmat Allah. Di dalam dunia dia beribadah, dalam dunia dia menuntut ilmu, dalam dunia dia mengajar ilmu, dalam dunia dia mengamalkan ilmu. Itu ngarannya dia berada di daerah rahmat Allah. Nah, barang siapa dalam dunia berada di daerah rahmatnya Allah, maka dia besok hari kiamat berada di daerah anugerah Allah. Kana ghadan fi dairatil fadli, adalah dia besok berada di daerah anugerah Allah. Kalau orang ini berada di akhirat itu, berada di daerah anugerah Allah, dia selamat. Wa man kana al-yawma fi dairatil hikmah, barang siapa adalah dia di dalam dunia ini berada di daerah hikmat Allah. Dalam dunia dia
berbuat hal-hal yang sia-sia. Dalam dunia dia sibuk dengan urusan keduniaannya, dalam dunia dia melalaikan ingat kepada Allah, dalam dunia dia sibuk sehingga lupa kepada undang-undang peraturan Allah. Kana gadan fi dairatil adli, maka dia besok di akhirat berada di daerah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghisap manusia. Itu kita wajib meyakini. Allah menghisap manusia ini dengan salah satu di antara dua. Kadang-kadang Allah menghisap manusia itu bersikap dengan dairatul fadli. Artinya apa? Kalau Allah menghisap kita tapi Allah menampakkan fadlinya, anugerahnya, kita akan selamat. Kenapa? Karena Allah kadang akan terlalu teliti dalam menghisap kita. Kalau Allah tuh menghisap kita, menghitung amal kita, tapi yang tampak adalah fadlillah, yang tampak anugerah Allah, kita akan selamat. Allah kadang akan terlalu banyak meneliti, mencek amal perbuatan dalam dunia. Tapi kalau Allah menghisap kita dengan bersikap keadilannya, nah manusia akan binasa. Kenapa? Karena Allah bila menghisap manusia dengan keadilannya, Allah akan menanyakan sekecil-kecilnya tingkah laku perbuatan kita. Nah, bila orang demikian halnya, manukisha fil hisab, barang siapa diteliti dalam hisabnya, halaka, dia akan binasa. Nah, kayak apa caranya supaya di akhirat itu Allah meletakkan kita dalam dairatul fadli, jangan sampai dairatul adli. Nah, kita dalam dunia mesti berada di dairatir rahmah, di dalam daerah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hendak mendekati daerah hikmatullah. Nah, kemudian lagi al-hikmah daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, qimatul insan inda ahli dunya ma ya'khudhuhu minhum. Nilai seorang manusia, harga diri seorang manusia di sisi orang-orang dunia adalah sesuatu yang dia ambil sesuatu itu dari manusia, dari ahli dunia. Kalau kita misalnya berhutang lawan orang 100.000 rupiah, lalu kita kada bayar, nah itulah harga diri kita di sisi ahli dunia. Kalau kita membunguli orang, menipu orang 1 juta, 1 juta itulah harga diri kita. Harga manusia itu adalah sesuatu yang dia ambil daripada ahli dunia itu. Jadi jangan hendak menjual diri dengan ahli dunia. Qimatul insan inda ahli dunya ma ya'khudhuhu minhum. Dan hikmah beliau lagi, idza aratta an tastashira insanan faqaddir annahu yushiru alaika bi mukhalafati ma tuhib fa in ra'aita imtisalahu wa illa pada bil amar wa illa da. Artinya apabila engkau menghendaki, ini perlu nih, bila mana engkau menghendaki minta petunjuk kepada seseorang, bila mana engkau menghendaki minta pendapat lawan seseorang, maka takdirkan, maka bayangkan bahwa seseorang itu akan memberi pendapat atas engkau dengan menyalahi yang kamu sukai. Kita umpamanya hendak ke Banjar, asa hendak kada, ragu-ragu.
Tapi hati ini hendak ke Banjar. Hati cenderung hendak ke Banjar. Cuma kada terlalu kuat. Nah, baiknya aku minta pendapat lawan kawan. Baik ke Banjar, baik kada. Sebelum kita minta pendapat, bayangkan dahulu kawan kita itu memberikan saran nang kada kita ketujui. Bayangkan kawan kita itu memberi kita pendapat nang kada sesuai lawan kita. Apabila engkau lihat diri engkau itu mampu melaksanakan saran kawan tadi, nah ayo aja minta pendapat. Amun anggaran kita kada mampu melaksanakan saran kawan tadi, pada tinggalkan minta pendapat. Kada usah minta pendapat. Jadi minta pendapat itu, minta petunjuk itu, anggaran kita nih mau menerima saran orang itu. Amun anggaran kita bakal kada menerima, kada usah minta pendapat, mengalihi orang berpikir. Kadang-kadang ada orang minta ngaran anak. Nah, bila kita hendak minta ngaran anak atau ngaran siapa, takdirkan dalam hati kita bahwa Sidin memberi ngaran anak nang paling aku kada ketuju. Bila sanggup hanya minta ngaran. Anggaran kada sanggup kada usah. Ada orang minta ngaran anak, kenapa anak lalakian. Apa yang baik ngarannya? Ujar nang si guru ini Abdul Jabbar. Bahasa ketuaan guru ngaran itu jar. Nah, para yang minta pendapat itu ada usah. Tapi dia minta ulahkan ngaran, ujar guru ngarannya Abdul Jabbar. Masa ketuaan yang ngaran itu. Jadi sebelum minta pendapat, minta petunjuk, kita bayangkan dulu bahwa kita mampu menerima walaupun yang paling kada kita sukai. Fa in ra'aitam tisalahu wa illa pada. Kemudian perkataan al-hikmah daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad lagi, ra'yul insan par'u ilmihi wa aqlih, fala yanbaghi ayyadahu inda man la ya'khudhu bihi. Pendapat atau pemikiran seorang manusia itu merupakan cabang daripada ilmu dan akalnya. Kan pemikiran kita itu adalah merupakan cabang daripada ilmu yang ada pada kita dan akal yang ada pada kita. Fala yang bagi ayyadahu, maka tidaklah semestinya bahwa dia meletakkan pendapat itu di sisi orang yang tidak mengambil dengannya. Jadi kalau orang ada minta pendapat lawan kita, kita hitung-hitung dulu orang ini bakal maasi atau kada, lawan saran nih bakal menerima atau kada. Amun bakal kada menerima, kada usah diberi pendapat. Kenapa? Menyia-nyiakan buah ilmu dan akal. Tuh mikirakan lah, soalnya kada dipakainya. Jadi hitung dulu, anggar memakai kada minta pendapat nih. Kalau anggar kada memakai, kada usah diberi pendapat. Ra'yul insan par'a ilmihi wa aqlih fala yanbaghi ayyadahu inda man la ya'khudhu bihi. Kemudian perkataan ilmu hikmah daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad lagi, man salaka malaka wa man hada halaka. Barang siapa yang mau menjalani jalan Allah, barang siapa yang mau diberi bimbingan, diberi petunjuk untuk menjalani jalan yang diridai Allah, malaka, dia akan memiliki, dia akan menguasai. Wa man hada, barang siapa yang menyimpang,
menyingkir, kada hakun berjalan di jalan yang diridai Allah, kada hakun dibimbing, kada hakun diberi petunjuk, halaka, dia akan binasa. Dia akan binasa. Man hafizal fuada amina minal fasad wa man hafizal jawariha amina minal jawaih. Barang siapa yang mampu menjaga hatinya, niscaya aman hati daripada kerusakan. Dan barang siapa yang mampu menjaga anggota-anggotanya, niscaya aman daripada bala dan bencana. Kadal akilu an la yakuna lahu aduwun wa kadal ahmaku an la yakuna lahu sadiqun. Hampir-hampir orang yang berakal itu tidak ada mempunyai musuh. Hampir-hampir orang yang berakal itu kada punya musuh. Dan hampir-hampir orang yang bodoh itu tidak mempunyai kawan. Artinya kalau orang berakal itu ada punya musuh, sedikit benar musuhnya. Kalau orang bodoh, kalau ada bisi kawan, sedikit benar nang hakun mengawaninya. Wa kanal ahmaq an la yakuna lahu sadiqun. Bi asparil arbah rahatul arwahi wal asbah wa bi asparil akhtar ta'abul zawahiri wal asrar. Pada perjalanan-perjalanan yang membawa keuntungan, lapanglah ruh dan tubuh. Musafir perjalanan yang menghasilkan keuntungan, hati nyaman, awak nyaman, kada terasa lapah, kada terasa uyuh kalau perjalanan itu menguntungkan. Wa bi asfaril akhtar ta'abuz zawahiri wal asrar. Dan pada perjalanan-perjalanan yang berbahaya, perjalanan-perjalanan yang membuat seseorang rugi, itu susah zahir dan batin. Musafir rugi, awak uyuh, hati uyuh. Wa bi asfaril akhtar ta'abuz zawahiri wal asrar. Dan perkataan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad lagi, man lam yadfa' anhu al-faqra qalilul mali lam yuhassil lahul ghina kathiruhu. Kadzalika man lam yantafi' bi qalilil ilmi fahuwa minal intifa'i bi katsirihi ab'adu. Orang yang tidak tertolak daripadanya, orang yang tidak menolak daripadanya akan kepakiran oleh sedikit harta, maka tidak menghasilkan bagi dia kekayaan oleh banyaknya harta. Orang tuh bisi harta sedikit, dia masih merasa fakir. Banyak hartanya, tetap dia akan merasa fakir. Tapi kalau orang sedikit harta, dia merasa sudah kaya. Banyak harta, makin lagi merasa kaya. Seperti itu juga orang yang tidak bisa mengambil manfaat dengan sedikit ilmu, maka dia daripada mengambil manfaat dengan banyaknya ilmu, lebih jauh lagi kada kawa. Orang hanya belajar parukunan, sudah kada kawa mengamalkan. Karena parukunan itu yang penting-pentingnya aja, nyatunya kada kawa mengamalkan. Apalagi belajar bajuri, makin banyak nang kada kawa diamalkannya.
Dan perkataan beliau lagi, naza'al aqdara man istaqbaha min akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Merabuti dia akan takdir, merabuti akan takdir orang yang menjahatkan dari saudaranya sesuatu yang tidak masuk di bawah pilihannya. Kawan tuh, anak buah kah, pembantu kah, siapakah, dapat inya musibah, nang musibah tuh di luar daripada kemampuannya untuk mengendalikan itu. Nah, ditiwas berarti yang meniwas tuh ngarannya merebut takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain nang taksir, lain taksir. Itu musibah, itu bala didapat oleh kawan kita, oleh saudara kita di luar kekuasaannya. Misalnya berjalan, raba pohon iyor belang karena sepeda motornya rusak, kan di luar kekuasaannya itu. Siapa tahu ditiwas, nah berarti nang meniwas ini artinya merebut lawan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya diinjami sepeda motor diinjami, dipakainya, untung dipakainya, dimasukkannya ke tukang parkir di pasar, bayar dengan tukang parkir, dikuncinya sepeda motornya, tinggalakannya. Pas hilang sepeda motornya, nah kada salah lagi nya, dimasukkannya ke tukang parkir, sudah dikuncinya, hilang, itu di luar kekuasaan inya. Ditiwas nang macam itu, nanang meniwas ngarannya adalah merebut takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain sepeda motor ditinggal di muka toko orang, dikunci kada, ke tukang parkir kada, tinggalkannya berjalan, hilang, nah tuh kawa ditiwas gitu. Kenapa? Karena inya kelalaiannya, ketaksirannya. Dan perkataan beliau lagi, ar-ridha bil qadha yantafi ma'ahul i'tirad 'ala Allah. Ridha dengan keputusan Allah tertolak beserta dia memprotes atas Allah. Takdir ridha dengan keputusan Allah itu menghilangkan, mengeritik atas keputusan Allah. Orang yang masih berkata-kata di dalam hatinya, kenapa Allah, berarti belum ridha dengan keputusan Allah. Ridha dengan ketentuan qada dan qadar dari Allah tertolak besertanya mengeritik atas Allah. Wa yabqa ma'ahu talabu lima yanbaghi ayyutulaba, tinggallah beserta dia mencari sesuatu yang patut dicari, yaitu beribadah kepada Allah. Wal harabu mimma minhu yuhrabu, dan lari daripada sesuatu yang patut lari daripadanya, yaitu perbuatan yang sia-sia atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ingat situ, ad-dunya syai'ani la thalitha lahuma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihulumih. Wa ammal imamu Aliyun wa zawjatuhu, dan istri beliau Al-Batul Siti Fatimah, wa banahuma, dan putra keduanya Al-Hasanani, Hasan dan Husain. Fala'alla an nadhkurahum bima ba'du, barangkali kami sebutkan mereka pada sesuatu sesudah ini. Tabarrukan bidzikrihim, karena mengambil barakah dengan menyebutkan mereka itu. Wa haitsu humul aslu wal mamba'u, dan sekira-kira mereka itu Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Al-Hasan wal Husain, sekira-kira mereka itu al-aslu adalah pokok, wal mamba'u, dan sumbernya.
Wa in kanat hadhil qasidatul ainiyatu, sekalipun ini kasidah ainiyah, innama wudiat, hanya saja dihantarkan, li dzikrit tabi'in, untuk menyebutkan para tabi'in, wa atba'ihim, dan pengikut-pengikut mereka, bil asli, dengan asal tadi. Wa haula'il arba'atu, mereka itu yang empat, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang keempat-empatnya itu sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi, wa ahlu baitihi, dan ahlu baitnya Nabi. Wa qad asnallahu subhanahu wa ta'ala alaihim jami'an fi kitabihil aziz, sungguh memuji Allah atas yang berempat itu seluruhnya dalam kitabnya Al-Quran Al-Aziz. Wa athna alaihim, dan memuji atas yang empat orang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah. Walakin haitsu innahum aslun lil mazkurin bil qasidati sababan wa nasaban, sanushiru ila anmudajin min fadlihim. Dan tetapi sekira-kira bahwa mereka yang empat orang itu merupakan asal bagi yang disebutkan dalam kasidah ainiyah kitab ini, artinya baik sababnya atau keturunannya, maka kami isyaratkan kepada sekilas, sekelumit daripada keutamaan mereka yang empat orang tadi. Kama asyarna, sebagaimana kami telah mengisyaratkan, ila mithli dzalik, kepada seumpama yang demikian, mimman ba'i kulli syarafin lahum, daripada sumber tiap-tiap kemuliaan bagi mereka, yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amma qaulu sayyidina Nazim radhiyallahu anhu, amin, asy-syaikhu Nuruddin summa Muhammadun wa yalihi Isa zul mahallil arfa'i. Syekh Nuruddin, kemudian Muhammad, dan yang mengiringinya Isa, punya kedudukan yang tinggi. Padzakara, menyebutkan Al-Habib Abdullah Al-Haddad fi hadzal bait, pada ini bait syair, salasatan, tiga orang, min usulihi wa syuyukhihi, dari usul beliau dan guru-guru beliau. Al-Alawiyyin, An-Nabawiyyin, Al-Fatimiyyin, Al-Husainiyyin. Wahum, yang tiga orang disebut dalam syair tadi, pertama Isa, wa abuhu Muhammadun, wa abuhu, abahnya Muhammad, Ali Al-Uraidi, ibnu Ja'far As-Sadiq, ibni Muhammadin Al-Baqir, ibni Ali Zainil Abidin, ibn al-Husain as-Sibti, ibn al-Imam Ali radhiyallahu anhum. Fa'ammal Imam As-Sayyid Ali ibnu Ja'far bahwa Abul Hasan, kunyahnya, beliau ada punya anak Hasan, lalu dikiau Abul Hasan. Samsu ahlil bait, beliau itu adalah mataharinya ahli bait Nabi. Wa qamaru itratir rasul, dan bulan keluarga Rasul. Dzus sirril masun, punya rahasia yang terpelihara. Wal ilmil maknun, dan ilmu yang tersembunyi. Gelar beliau Nuruddin, ngaran beliau Ali, nisbah beliau Al-Uraidi. Nisbatun, nisbah, ila mahallin, kepada tempat, lahu, baginya, yusamma Al-Uraida, tasghiru ardin, ala arba'ati amyalin minal madinatil musyarrafah, 4 mil dari kota Madinah.
Jadi Uraidi itu ngaran tempat 4 mil, ya 8 kilo kurang lebih kira-kira dari Madinah. Kana mukiman biha, Ali al-Uraidi itu bermukim di sana. Wabihi mata, di sanalah beliau meninggal dunia. Di Uraid. Kana rahimahullah adalah Ali al-Uraidi. Abidan, orangnya itu abid, ahli ibadat. Wafiyan, punya sifat wafa. Sifat wafa itu macam apa? Misalnya kita mencintai seseorang. Nah, karena seseorang itu kita cintai, otomatis kita mencintai abahnya, mamanya, adingnya, kakaknya, rumahnya, sepidanya, ayamnya, kucingnya, pembantunya, semua yang kita cintai gara-gara kita mencintai seseorang itu. Nah, itu maknanya kita punya sifat wafa. Punya sifat wafa. Kayak seperti sahabat-sahabat Nabi dahulu. Begitu Nabi kita wafat, binatang yang pernah ditunggang Nabi mereka sayangi, mereka pelihara, mereka guringakan di rumah, di kamar khusus. Padahal itu bagal atau himar nang bekas tunggangan Nabi. Nah, itu menunjukkan bahwa para sahabat itu bukan hanya mencintai Rasulullah semata, sampai-sampai tunggangan beliau pun mereka cintai. Nah, itu artinya punya sifat wafa. Wafiyah, jawa dan sakhiyah, pemurah, aliman kabira, alim yang besar, wa huwa asgharu auladi abihi sinna, Ali Uraidi itu paling kecil anak abahnya, umur paling muda, bungsunya anak Al-Imam Ja'far Shadiq. Yang paling kecil adalah Ali al-Uraidi, paling kecil, tapi wa atwaluhum umra, paling panjang umur, bungsu pemanjangnya umur. Wa min ajallihim fadla, dan paling besar di antara mereka keutamaannya, kehebatannya, kelebihannya. Mata abuhu, wafat bapak beliau Imam Ja'far Shadiq wafat. Wa huwa itu Ali al-Uraidi tiplun, masih anak-anak. Akhadha an abihi, beliau mengambil ilmu dari abah sidin Imam Ja'far Shadiq. Wa sahibahu, dan beliau menyertai akan bapak beliau Ali Uraidi ini, menyertai akan Ja'far Shadiq. Wa akhadha, dan beliau juga mengambil ilmu an akhihi, dari saudara tua beliau Musa al-Kazim. Jadi Ali Uraidi mengaji lawan abah mengaji, lawan kakak mengaji juga, Ibni Ja'far. Wa anil Hasan bin Zaid bin Ali, dan mengambil ilmu juga Ali al-Uraidi itu daripada Hasan. Anaknya Zaid, anaknya Ali. Warawa anhu, dan meriwayatkan daripadanya Ali Uraidi. Artinya mengaji lawan Ali Uraidi itu ibnahu, dua anak sidin, Muhammad wa Ahmad. Wa hafiduhu, cucu sidin, lawan sidin jo mengaji ngaranang cucu Abdullah ibnul Hasan ibni Ali. Wa ibnu ibni akhihi Ismail bin Muhammad bin Ishaq bin Ja'far As-Shadiq,
cucu dan sanak sidin. Naon sidin juga mengaji. Wal Imam Al-Bizzi sahibul qiraah, lawan sidin juga mengaji. Wa ta'ala umuruhu, dan panjang umur beliau Ali Uraidi tadi, hatta alhaqal ahfad bil ajdad, sehingga bertemuan cucu dengan kainya. Wa sami'an nasu minhu, dan mendengar manusia dari Ali Uraidi tabaqatan ba'da tabaqatin, generasi demi generasi. Ini panjang umur. Jadi banyak sempat murid-murid beliau itu. Wa kanat wiladatuhu, dan adalah kelahirannya Ali Al-Uraidi tadi bil Madinatil Musyarrafah, di Madinah. Wa nasya'a biha, beliau hidup di sana di Madinah. Hatta sakanal Uraida, sampai kemudian sini diam di Uraid tadi. Wa kana qabruhu, adalah kubur beliau bil Uraid, di Uraid. Wa qadin darasa, kuburnya hilang, kada taharagu, kada terawat, kada terjaga. Walakin azharahu, tetapi menimbulkan akan kubur sidin itu, menampakkan akan kubur sidin As-Sayyid Al-Jalil Zain ibnu Abdillah Bahsin. Nah, sidin ini kembali menampakkan kubur Ali Uraidi. Dahulu ada hilang kuburnya, lalu sih mencari-cari, akhirnya terdapat kubur Ali Uraidi itu. Wahwal an ma'ruf, itu kubur sekarang dikenal orang, diketahui orang. Wa qala Az-Zahabi fil Mizan, berkata Imam Zahabi di dalam Al-Mizan, Ali bin Ja'far As-Sadiq Ali Uraidi rawa, beliau meriwayatkan an abihi, dari abahnya, wa akhihi, saudaranya Musa, wa Tsauri. Jadi Ali Uraidi ini sempat juga berguru lawan Sufyan As-Tsauri. Wa rawa anhu, dan meriwayatkan daripadanya Ali Uraidi, artinya berguru lawan Ali Uraidi, Al-Jahdami wal Bizzi wal Ausi wa jama'atun, dan banyak yang lainnya. Warawalahu, dan meriwayatkan bagi Ali Uraidi At-Turmudi, oleh Imam Turmudi, bi kitabihi, pada kitabnya. Intah. Nah, hingga situ. Waqala aidan fil Kasyif kitabun lahu ani Az-Zahabi. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nabiluka dinana wa anfusana wa ahlana kullana ataitana. Allahumma ja'alna bika wa amanika wa jiwarika wa iyajika min kulli syaitanir marid wa jabbarin 'anil fadhainin wa zibakin wa min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa istiqamah wa 'aidna min mujibil lamah fil hal wal mal nakasa min du'a. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله جونا منه شفاعة صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى